Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas berbagai isu penting seputar agama, sejarah, dan dinamika global. Dalam video kali ini, kita akan menyimak diskusi menarik antara Ustadz Felix Yao dan Monique Rikers mengenai pertanyaan yang sering menjadi perdebatan. Siapa yang sebenarnya berhak atas tanah suci atau Bait Suci Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga memiliki nilai sejarah, spiritual, dan simbol penting bagi berbagai pihak. Pembahasan ini melibatkan banyak aspek, mulai dari sejarah, keyakinan agama, hingga dinamika politik yang kompleks. Mari kita simak bersama bagaimana kedua narasumber menyampaikan pandangan mereka dalam video ini sampai selesai, agar tidak salah memahami konteksnya. Jelas Bait Suci pasti lokasinya di Yerusalem. Ya. Gak mungkin di Jakarta. Ya kan, gak mungkin ada di New York, di London, gak mungkin. Pasti di Yerusalem. Nah, kalau kita lanjut lagi nih ke Wahyu. Nah, kita lihat di Wahyu dikatakan akan ada kota suci itu akan dikuasai selama 42 bulan. Kalau kita mau baca ayatnya Wahyu 11 ya, Wahyu 11 ayat, bisa tolong dibacakan? Ya, Wahyu 11 yang 1.200. 42 bulan, selama 42 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu jelas sekali kita dapat petunjuk sekali lagi dari Wahyu ini adalah wahyunya Yesus Kristus. Wahyu 11 ayat 3 ya. Coba Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkain kabung 1.260 hari lamanya. Kota suci yang Ya. akan dikuasai. Ya. Ada kata-katanya, Ya. 42 bulan lamanya. Namun kecualikan halaman bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan. Nah, kota suci menurut Alkitab jelas Yerusalem. Jadi Yerusalem akan dikuasai selama 42 bulan. Kemungkinan besar dikuasainya karena ada Bait Suci. Jadi kalau secara kronologi, maka kita akan melihat Israel akan mendirikan Bait Suci, diizinkan mendirikan Bait Suci, tapi kemudian akan terjadi penyerangan. Sehingga Yerusalem jatuh ke tangan bangsa-bangsa yang bukan Israel. Dikuasai selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Oke. Nah, kalau mereka mau mendirikan di sana untuk hari ini, mereka berusaha mendirikan itu, berarti mereka harus menyingkirkan apa yang ada di atasnya, yaitu masjid Dome of the Rock. Ya. Gitu. Kira-kira apakah mungkin sekarang konflik Israel dengan yang lain, dalam hal ini Palestina, apakah itu sedang berusaha untuk mewujudkan hal itu? Nah, kalau kita lihat ya, sekarang ini situs yang disebut sebagai situs Al-Aqsa dengan ada 2 masjid di atasnya. Masjid Al-Aqsa, kubahnya lebih kecil, warnanya hitam. Masjid kubah emas, Dome of the Rock, itulah yang bekas Bait Suci masa Yesus. Dua-dua masjid ini bukan berada di bawah kewenangan Palestina. Oke. Tapi berada di bawah kewenangan dari Yordania. Yang menguasai Dewan Wakaf Yordania. Oh, jadi itu bukan Palestina yang kuasai? Bukan. Mereka bagian berisiknya aja. Oke. Akses militer, akses keamanan itu di Israel. Polisi perbatasan namanya. Pakaiannya warna hijau lumut. Dan atau polisi Israel warna biru. Bukan tentara IDF loh. Gitu ya. Nah, yang terjadi adalah orang Yahudi dan orang Kristen boleh akses masuk ke kawasan ini hanya di jam tertentu. Tidak boleh selalu bisa masuk. Ya. Hanya mungkin dari jam 8 sampai jam 12 atau jam 10 sampai jam 12, tergantung situasi. Dan kita tidak boleh ibadah. Jadi yang boleh ibadah hanya umat Islam. Tapi itu kawasan yang lumayan luas, sekitar 18 hektar. Jika
Dewan Wakaf Yordania berbaik hati memberikan akses untuk satu bangun sinagoga misalnya atau bait suci, satu bangun gereja, itu cukup tanpa perang dunia ketiga. Ya. Artinya apa? Karena kawasannya besar gitu loh Elia. Tapi masalahnya mau nggak? Jelas nggak mau kan? Tapi apakah mungkin Israel tuh itu kan wilayah, kalau yang saya lihat tuh masjid yang di tengah-tengah Dome of the Rock itu benar-benar di tengah dari kelilingan tembok-tembok itu. Iya. Nah, apakah dari pihak Israel sendiri, dari pemahaman Ibu Monik yang saja Monik tahu, apakah Israel sendiri ingin membangun bait suci itu di dalam keseluruhan bekas Salomo itu, yang artinya kalau mereka mau bangun bait suci itu, ya masjid ini harus ditiadakan dulu? Tidak harus ditiadakan, bisa di sebelahnya. Oh. Tapi kalau kita baca di Alkitab lagi, akan ada sebuah gempa. Mungkin nggak Iya. Tuhan menggunakan gempa untuk menghancurkan semua bangunan yang ada di atasnya? Oke. Agar tidak ada yang dapat dipersalahkan dalam hal ini. Iya, karena Tuhan bisa melakukan apa saja, dan itu ayatnya ada di Yehezkiel. PR ya, buat Bapak Ibu yang nonton cari sendiri supaya baca Alkitab. Jadi nanti ada gempa bumi yang akan menghancurkan bangunan itu, baru Israel boleh Iya. bangun bait suci kembali. Kemungkinan bisa membangun di atasnya. Oke. Kalaupun tidak, maka kita akan melihat lagi kemungkinan yang terjadi sekarang ini adalah Israel melakukan perdamaian dengan banyak negara. Salah satu negara yang menjadi rujukan umat Islam Sunni di dunia adalah Arab Saudi. Nah, Israel akan melakukan perdamaian dengan Arab Saudi, dan kemungkinan besar Arab Saudi akan bisa membolehkan Israel dengan alasan karena dia damai, sudah damai, oke, kamu mau bangun, kan paling bentuknya mungkin lebih kecil daripada Al-Aqsa, lebih kecil daripada Dome of the Rock, sehingga Israel bisa bangun. Artinya kalau masjid itu tetap diizinkan di atas itu, artinya bait suci yang akan dibangun Sebelahnya nggak mungkin. akan sebesar bait Salomo yang dulu runtuh. Iya, kemungkinan bisa lebih kecil karena ada pendapat juga yang mengatakan jangan-jangan bentuknya seperti tabernakel Oh, di padang gurun. turun. Miskan itu ya? Iya, miskan itu kan nggak gede kan, tapi tetap penuh dengan kemuliaan Tuhan. Iya. Ya. Nah, kalau kita ditanya, emang ada ayat rujukan tentang perdamaian? Ada. Perdamaian dengan maut. Nah, itu. Ayatnya ada di, saya perlihatkan, Yesaya 28 ayat 15. Mungkin bisa dibaca. Yesaya 28 ayat 15. 28 ayat yang Ini sekali lagi ya, saya bukan ini bukan nubuat ya, maksudnya bukan nubuat ya Monik. Saya hanya mengutip apa yang ada di Alkitab. Iya, ini tentang nubuat terhadap pemimpin Yerusalem ya. Nah, Ayat 15, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia orang mati kami telah mengadakan persetujuan, biarpun banjir meliputi dan mengenanginya, kami tidak akan kena, sebab kami telah menjadikan kebohongan sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. perjanjian dengan maut, perjanjian dengan dunia orang mati. Perjanjiannya kesannya damai, tapi sebetulnya ujung-ujungnya maut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri bilang akan berdiri pembinasa keji. Akan ada manusia durhaka. Selesai. Nah, jadi memang ada alternatif sekalipun. Yang pertama memang mereka menunggu seperti yang dikatakan di Yehezkiel, gempa bumi itu agar mereka bisa bangun, atau alternatif lain. Alternatif yang paling terdekat mungkin adalah perjanjian damai tapi dengan maut dan dunia orang mati. Kalau menurut Bu Monik yang sejauh yang sering pergi ke Israel, bagaimana persiapan orang Israel dalam pembangunan? Mereka itu sangat percaya diri bahwa akan ada bait suci lagi. Karena apa? Ada ayatnya di Yehezkiel. Iya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Yehezkiel, itu semuanya banyak yang belum tergenapi. Bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan akan ada lagi nanti. Bahkan Tuhan Yesus juga bilang akan ada lagi. Iya. Nah, jadi orang Yahudi mempersiapkan diri dengan cara penyanyi-penyanyi yang biasanya ada di bait suci dari suku Lewi itu disiapkan. Peniup nafiri ini adalah dari perak
Kalau so far sangkakala itu dari tanduk binatang. Nah, jadi ini juga mulai dipersiapkan. Benda-benda bait suci. Masalahnya keturunan imam besarnya kan harus Kohen. Harus keturunan Imam Harun. Nggak boleh sembarangan orang. Iya. Nah, apakah sekarang ada keturunan Harun itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Ada nggak keturunan Harun? Karena kalau kita lihat dari sejarah, imam besar terakhir di masa Yesus saja Kayafas kan. Nah, setelah itu imam besar itu dipilih oleh Romawi. Karena ada perselingkuhan antara politik dengan bait suci. Bait suci. Nah, jadi yang perlu kita ketahui juga, imam besar yang murni keturunan Harun itulah yang bisa menjadi imam besar di bait suci. Kalau dari cara pandang orang Yahudi, tapi kita tahu imam besar kita adalah Yesus Kristus. Sudah jelas di kitab Ibrani udah ditulis. Dan hanya Yesus saja yang bisa menggenapi 3 peran itu. 1 sebagai raja, sebagai imam, dan nabi. dan Sebagai nabi. Imam, raja. Kalau Yesus datang kembali, dia akan menjadi hakim juga. Ya. Jadi 3 hal penting ini yang sedang kita nantikan. Buat orang Yahudi, mereka mungkin hanya menantikan ada bait suci. Tanpa mikirin imam besarnya siapa gitu ya. Karena tapi mereka tahu bahwa Mesias itu artinya yang diurapi. Dan yang diurapi itu selalu imam dan raja. Dan itu semuanya ada dalam satu sosok, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Jadi memang imam besar yang agung yang disebut Mesias, raja, imam, nabi atau hakim itu ya memang Yesus Kristus. Iya. Jadi ujung-ujungnya semuanya sebetulnya ke arahnya ke Yesus Kristus. Nah, menurut Bu Monik nih, mengapa sih orang Israel sekarang belum mau percaya kepada Yesus? Jawabannya dari Roma 11 ayat 25 dan 26. Roma 11 25 sampai 26. Sampai jumlah yang bangsa-bangsa lain ya. telah masuk. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai lengkap jumlah dari bangsa-bangsa lain yang masuk. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Ya. Jadi kita diberikan amanat agung. Kita melakukan amanat agung nggak? Sebab jumlah bangsa-bangsa yang menjadi pengikut Yesus di Indonesia saja nih. Jumlah bangsa-bangsa dari Indonesia saja kita masih berada di negara mayoritas Islam. Iya. Jadi saya selalu melihat ke diri saya. Lah, Mon, kamu tuh masih hidup di negara yang mayoritas Islam. Kamu beresin dulu deh tanggung jawab kamu melakukan amanat agung. Baru terakhir Israel selamat. Baru Israel Itu menerima ya, Yesus. indikasinya. Itu ayat menurut Alkitab. Ya. Ada satu hal lagi. Tuhan bilang ada selubung di mata mereka. Selubung itu hanya Tuhan yang bisa lepaskan. Makanya ketika mereka membaca kitab Taurat, mereka masih belum mengerti bahwa Yesus itulah Mesias mereka. Kenapa? Ya karena ada selubung. Selubungnya siapa yang taruh? Ya Tuhan sendiri. Sebenarnya kalau kita ngerti firman, kita tahu kok. Pada akhirnya, ujung-ujungnya, janji Tuhan itu ya dan amin. Masa Israel sebagai bangsa yang melahirkan juru selamat, bangsa yang melahirkan Mesias tidak selamat? Berarti Tuhan gak setia dong. Berarti nanti pada akhirnya mereka pun turut dimasukkan dalam rencana keselamatan itu, tapi kita yang di luar Israel harus genap dulu jumlah. Iya, betul. Gitu. Genapnya sampai berapa? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Tuhan nggak tahu. Tuhan nggak memberitahukan. Ya. Tapi kan di Wahyu juga disebutkan berbagai
suku, bangsa, umat, bahasa. itu akan datang. Dan ya puji Tuhan kalau Indonesia dari 240 juta ini ada 230 juta menjadi percaya. Amin. Beberapa abad itu. Amin. Amin dong. Jangan menunggu berapa abad Elia. Kita nunggu dalam 50 tahun ke depan aja nih. Elia yang akan memimpin umat Kristen. Jangan dong, kita belum lagi. Amin dong, amin. Sebelum datangnya Islam, Al-Aqsa itu punya siapa? Atau Syam itu punya siapa? Ditinggali siapa Syam itu? Sebelum adanya Islam. Syam itu ditinggali siapa? Sebelum ada Romawi? Persia. Sebelum ada Persia? Bani Israel. Ya, jelas ya. Oke. Yang mendiami Syam itu adalah Bani Israel. Lah kenapa? Karena di dalam Al-Quran juga sudah dikatakan begitu. Bani Israel, orang-orang yang kemudian Allah kemudian utamakan di antara umat-umatnya. Nah, kemudian mereka kemudian diusir oleh orang-orang Persia. Setelah itu diusir lagi oleh orang-orang Romawi. Jadi secara kemudian status mereka terusir dari tanah itu sudah lama sekali. Nah, setelah kemudian diambil sama orang-orang Romawi, dikuasailah Palestina atau Syam yang sekarang itu oleh padri-padri namanya, atau patrik-patrik. Padri itu berasal dari bahasa Latin ya, father gitu kan ya, kira-kira bapak lah kira-kira. Patrik itu artinya bapak. Nah, ketika sudah dikuasai oleh orang-orang Romawi, maka pada zamannya Umar bin Khattab itu wilayah Syam, Palestina dan sekitarnya itu diserahkan oleh Patrik Safronius namanya, kepada Umar bin Khattab kuncinya. Jadi secara hukum itu berubah dari tanahnya orang-orang Bani Israel itu menjadi tanahnya kaum muslimin. Karena negeri itu tidak ditaklukkan dengan perang, ingat ya. Tapi kuncinya diberikan kepada Umar bin Khattab oleh Patrik Safronius ini. Setelah diberikan, maka tanah itu menjadi tanah kaum muslimin. Dan terus berlanjut menjadi tanah kaum muslimin sampai Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, saya sudah pernah ceritain, pasca Perang Dunia Pertama 1916-1917 itu dibuat suatu perjanjian namanya perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot itu kemudian satu dari Inggris, satu dari Prancis, mereka menyepakati bahwa pembagian wilayah-wilayah jajahan mereka, yaitu adalah wilayah Utsmani pada awalnya, untuk menjadi wilayah Inggris dan wilayah Prancis. Contoh, Prancis dapat Aljazair. Aljazair tahu? Tahu, makanya salah satu pemainnya itu berketurunan Aljazair, namanya Zainuddin Zidane itu. Iya, Zinedine Zidane itu adalah dari sana, dari Aljazair. Maka banyak sekali pemain-pemain kemudian Prancis yang beragama Islam karena dari sana, dari keturunan Aljazair. Aljazair sendiri itu bahasanya bahasa Prancis. Contoh, Aljazair diberikan kepada Prancis. Apalagi Senegal kepada Prancis dan sebagainya. Sedangkan Inggris dapat beberapa wilayah yang akhirnya diberikan oleh Inggris kepada wilayah-wilayah yang dimerdekakan. Seperti apa? Yordan misalnya. Seperti kemudian Arab Saudi dan sebagainya. Diberikan pada Inggris. Nah, sampai di situ mereka menyepakati bahwa daerah Palestina itu adalah daerah mandat bersama. Maka LBB itu kemudian menerbitkan bahwa Palestina ini adalah mandat daripada perjanjian tadi itu, Sykes-Picot itu, untuk kemudian dijadikan daerah internasional. Tidak boleh ada yang memiliki. Sampai di sini paham? Oke. 1917 Lord Rothschild itu adalah seorang Yahudi Inggris menulis surat pada Ratu Inggris minta agar wilayah itu diberikan kepada Yahudi untuk didirikan sebagai negara Yahudi. 1917. Maka diberikanlah oleh Ratu Inggris, oleh pemerintahan Inggris atas nama Deklarasi Balfour. Karena waktu itu yang berkuasa namanya Sir Balfour yang menjadi menteri pada saat itu. Jelas sampai di sini ya? Berarti 1917 terjadi. LBB kemudian menaikkan lagi mandat for Palestine pada 1920. Semenjak itu banyak sekali kemudian orang-orang pindah dari negeri-negeri yang lain ke Palestina, ke daerah Palestina itu. Siapa? Yahudi. Yahudi belum punya negara, Islam waktu itu sudah terjajah dan hancur. Nah, pindah ke sana terus menerus 22, 23, 24 sampai terus menerus 30 dan sebagainya, mulai menimbulkan masalah pembantaian terhadap kaum muslim yang di sana mereka nggak punya negara, sedangkan Yahudi dijamin oleh Inggris, dibantai habis. 1948 pasca Perang Dunia Kedua selesai 1945, kemudian Perang Dunia Kedua selesai, apa yang terjadi? Pergeseran kekuasaan dari Inggris kepada Amerika. Maka Inggris ketika punya itu Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations, LBB, diganti kemudian oleh Amerika menjadi PBB, Persekutuan Bangsa-Bangsa atau United
nation. Nah, jadi Amerika dengan PBB-nya akhirnya menyetujui rencana daripada orang-orang Yahudi mendirikan yang namanya negara Israel. Maka 1948 berdiri namanya negara Israel. Ibu kotanya belum di Yerusalem. Nah, itu aja udah bikin masalah, bisa difahami terus kalian. Kenapa? Karena Yerusalem atau Baitul Maqdis dalam bahasa kita itu adalah pusat daripada segala-galanya. Masjidil Aqsa itu terdapat di dalam Al-Qur'an kita. Maka itu adalah tempat tersuci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Dan setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka ada Masjidil Aqsa. Nah, ketika kemudian ini terjadi, Presiden Amerika yang sekarang itu menghidupkan kembali konflik masa lalu. Intinya ginilah, gampang gini. Bro, lu punya apa yang paling berharga? Oh, itu yang paling berharga menurut lu. Nah, ini sekarang punya gue. Lu terus mau apa? Tahu nggak, udah selesai. Jadi ini adalah sebuah tantangan sebenarnya. Jadi sebuah tantangan, sebuah kezoliman sekaligus merupakan sebuah semacam gini loh, ngebully antum gitu loh. Bisa dipahami nggak gitu selesai? Jadi selama ini yang anda sibukkan ini ya, Yerusalem nih ya, Baitul Maqdis ini ya. Nah, sekarang kami ambil. Terus kamu mau apa? Gampangnya begitu. Nah, itu persis yang terjadi ketika perang salib itu. Yang ketika kemudian Baitul Maqdis diambil oleh mereka, diduduki oleh mereka selama beberapa tahun sampai muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kalau melihat pada sejarah, berarti sebentar lagi Salahuddin Al-Ayyubi mau muncul. Cuma kita nggak tahu. Lah kenapa? Kita itu setara atau tidak dengan Salahuddin Al-Ayyubi walau lam bisawab. Kita sama kudanya Salahuddin Al-Ayyubi aja masih kuat kudanya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, makanya tinggal menyiapkan generasi Salahuddin ini seperti apa. Lah kenapa? Karena ketika mereka mengatakan bahwa Baitul Maqdis adalah ibu kotanya Israel dan Israel benar-benar kemudian sangat bersuka cita dengan itu, berarti mereka sebenarnya sedang mengumumkan perang pada seluruh kaum muslimin. Persis kayak kemudian kejadian Al-Maidah kemarin itu. Jadi kalau Al-Maidah kemarin itu sama sombongnya kayak sekarang. Jadi gini, kalau andaikan kemudian saya bilang Al-Maidah itu adalah membohongi kalian, terus kalian mau apa? Ya kira-kira begitulah. Nah, sekarang sama, cuma diucapkan oleh dunia. Nah, firasat saya ini adalah momen persatuan. Nah, kenapa? Karena Erdogan sudah sangat jelas mengatakan bahwa Al-Aqsa itu adalah garis merahnya kaum muslim. Jangan sekali-kali kalian melangkahi garis merah. Artinya gini, jangan coba-coba. Jadi kalau misalnya kalau bahasanya orang Inggris itu, orang Amerika, don't push your luck. Paham maksudnya? Jadi Anda sudah tahu, jangan nekan lagi. Kalau Anda nekan lagi, bahkan tikus saja bisa melawan gitu loh maksudnya. Apalagi manusia, apalagi muslim. Nah, makanya ini adalah yang saya sampaikan tadi, ini adalah sebuah pesan kepada kaum muslim, kapan Anda akan bersatu. Karena kalau Anda tidak bersatu, Anda akan dijadiin sebagai bulan-bulanannya orang, olok-olokannya orang, kehormatan Anda diinjak-injak oleh orang. Dan jangan salah, kalau antum tidak punya kepedulian sedikit pun terhadap Al-Aqsa, itu ada yang salah pada diri antum. Lah kenapa? Andaikan muslim di Rohingya saja ketika dibunuhi kita merasa sakit hati, apalagi Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa itu adalah tempat Isra Mi'rajnya Nabi. Gitu kan ya, artinya Isra-nya Nabi ke sana, Mi'rajnya Nabi dari sana. Nah, kalau Anda tidak punya kepedulian terhadap Al-Aqsa tadi, sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja peduli dengan Syam, berarti kita perlu pertanyakan, sebenarnya Anda ini muslim yang seperti apa? Gitu loh. Nah, sekarang ketika Al-Aqsa itu kemudian diancam seperti itu, dan kemudian penduduk Palestina kemudian yang sudah benar-benar Masya Allah, yang akhir-akhir ini ada beberapa kejadian di sana, Hamas, Fatah kemudian berusaha untuk menyatu. Nah, sekarang dirusak lagi dengan semua seperti itu tadi. Lah kenapa? Ya ada hubungannya dengan yang terjadi di Indonesia. Ingat, ketika ada persatuan pasti ada orang yang mengacak-ngacak. Orang yang mengacak-ngacak siapa? Orang-orang yang nggak jelas semua. Nah, maka ini juga sama. Dan insya Allah ini menjadi momen persatuan di dunia, bahwa kita merasa bahwa ini adalah masalah di sana adalah masalah kita. Maka tidak ada solusi selain apa? Bersatu. Coba lihat di Indonesia. Siapa yang menyangka bahwa penista agama bakal kalah? Gak bakal kok. Antum nanya pada saya, siapa yang kira-kira menang besok? Pasti dia. Lah kenapa? Oh, duitnya kuat. Duitnya kuat, opininya banyak. Tapi siapa tahu rencana Allah kayak apa? Yukhadi'unallaha waladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum. Artinya makar Allah lebih besar. Bisa jadi kesombongan model begini itulah yang kemudian menyebabkan kaum muslimin akan bangkit dan bersatu insya Allah. Dan sekarang mereka jadi tahu, mereka nggak akan bisa apa-apa kalau mereka nggak bersatu jadi satu. Persis orang Indonesia yang jadi tahu, kalau kita nggak bersatu kita nggak akan bisa kemudian untuk menghilangkan kezaliman dari kemudian Jakarta dan khususnya Indonesia. Alhamdulillah jadi kemudian momen persatuan. Dan sekarang alhamdulillah mudah-mudahan jadi momen persatuan dunia. Jadi itu yang berkaitan dengan Al-Aqsa. Jadi anda harus paham ini loh kemudian inti tentang pembahasan Al-Aqsa.
Yaitu adalah tentang ibu kota yang kemudian diklaim bagi mereka adalah Baitul Maqdis, padahal Baitul Maqdis itu adalah ibu kota kaum muslim nomor 3 setelah Mekah dan Madinah. Gampangnya begitulah kira-kira. Dan mereka intinya mencari masalah setelah selama ini sudah ribut yang sekarang itu pun tidak melibatkan Baitul Maqdis. Apalagi sekarang sudah melibatkan Baitul Maqdis. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Demikian pembahasan mengenai siapa yang berhak atas tanah suci atau Bait Suci Al-Aqsa yang disampaikan dalam diskusi antara Ustadz Felix Xiao dan Monique Rikers. Topik ini mengingatkan kita bahwa dalam memahami isu besar seperti ini, diperlukan wawasan sejarah yang luas, pemahaman yang mendalam, serta sikap yang bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan. Melalui diskusi seperti ini, kita dapat memperluas cara pandang serta belajar untuk tetap menghormati perbedaan dalam isu yang sensitif. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan konten edukatif dan informatif. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap belajar, tetap berpikir kritis, dan tetap menjaga sikap saling menghargai.